Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan, saya ke Pak Ferry ya. Dari saksi ahli ini tadi diantaranya mempermasalahkan konstitusionalitas dari DPKTB ini. Bahkan Yusril Iza Mahendra juga menyinggung agar Mahkamah Konstitusi ini lebih ke substansif ya, lebih menilai masalah konstitusionalnya. Artinya ini Pilpres ini dianggap tidak konstitusional begitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, saya mau mengomentari dua hal ini. Yang pertama soal DPKTB dulu. Jelas bahwa DPKTB itu ada dasar konstitusionalnya. Ya, putusan MK 102 itu di 2009 lalu itu menjadi dasar konstitusional. Kalau kemudian para ahli itu menanyakan, terus kemudian apa yang mendasari dari peraturan KPU untuk mengatur DPKTB? Ya putusan MK. Nggak mungkin kemudian KPU harus menunggu Undang-Undang 42 dirubah. 42 2008 tentang Pilpres. Karena memang nggak pernah bisa dirubah di dalam proses yang lalu, makanya KPU tetap menggunakan ketentuan yang lama. Jadi itu tetap konstitusional. Bahkan kalau kita bicara soal konstitusionalitas itu, saya waktu itu menjadi kuasa hukum dari dua orang pemohon waktu itu untuk pemilih DKI Jakarta ya tahun 2012. Mereka dua orang namanya Wawan dan Kasiono yang waktu itu datang bersama salah satu ahli mungkin ya, Mas Said Salahuddin. Mereka memperjuangkan hak konstitusional dua orang ini karena mereka nggak terdaftar dalam pemilu dalam pilkada. Karena itu mereka ingin meminta ke Mahkamah Konstitusi yang waktu itu saya dampingi untuk mengajukan gugatan ke MK supaya untuk kasus pilkada, ketentuan putusan 102 itu bisa digunakan juga untuk mekanisme pilkada. Nah, karena itu ada beberapa ahli dalam proses yang lalu menurut saya nggak konsisten itu kan pendapatnya, bagaimana kemudian apakah soal hak pilih ini hanya soal administrasi atau ada hak konstitusional di situ. Nah, itu catatan saya terkait dengan konstitusionalitas DPKTB itu sendiri. Yang kedua, saya sependapat dengan Prof. Yusril sebenarnya kalau mengatakan bahwa MK tidak boleh dia hanya sebagai mahkamah kalkulator. Nah, saya sebenarnya 2013 yang lalu mengeluarkan buku dengan judul Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator. Ada banyak putusan dalam pilkada tahun 2008 sampai 2011 yang justru menempatkan MK itu bukan sebagai mahkamah kalkulator. Hanya soal menghitung-hitung. Tapi dia kemudian menarik diri sebagai MK sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of the democracy. Jadi dia menjaga demokrasi ini supaya berjalan dengan baik. Dengan apa caranya? Yaitu dengan putusan MK dalam perselisihan hasil pemilu. Tapi memang kemudian tidak boleh kemudian ujuk-ujuk atau tiba-tiba gitu MK memutuskan sesuatu yang tidak berdasar gitu. Nah, dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu dia akan tetap menilai apakah itu tetap mempengaruhi hasil pemilu atau tidak. Bagaimana untuk kemudian menilai itu mempengaruhi hasil pemilu atau tidak? Akan dilihat apakah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif atau tidak. Dan untuk menilai itu tentu dari bukti dan saksi yang kemudian dihadirkan oleh para pihak di dalam persidangan. Nah, kalau menilai seluruh proses, kami kemudian di Perludem juga memantau proses dari pemilunya sendiri, bahkan juga proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kami memantau itu pada tanggal 8 Agustus yang lalu, hari Jumat, itu kan kesaksian seluruh pemohon. Dan rata-rata keseluruhan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, semua mengungkapkan tentang tingginya daftar pemilih khusus tambahan. Semua mendalilkan itu. Tapi kemudian ketika ditanya, misalnya dari DPKTB itu, DPKTB ini kan konsepnya bagi orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tidak terdaftar dalam daftar pemilih khusus, mereka bisa menggunakan KTP. Intinya kan gitu. Mereka sebagai warga negara Indonesia yang punya hak konstitusional dilindungi, karena itu KPU memudahkan bagi mereka untuk menggunakan hak pilih itu. Nah, itu yang namanya daftar pemilih khusus tambahan. Tapi ternyata itu juga tidak dari pihak pemohon. Pemohon kan mestinya harus mendalilkan ya, apakah itu dengan saksi dan bukti tentunya. Apakah memang mereka mempunyai data berapa DPKTB setiap TPS atau setiap provinsi yang mereka dalilkan? Dan itu kalau dipilah lagi misalnya berapa yang menggunakan KTP, paspor, dan kemudian berapa yang menggunakan identitas lain, dalam hal ini adalah surat domisili misalnya. Itu mengapa ada perbedaannya begitu? Itu punya konsekuensi yang berbeda antara beberapa hal ini gitu kan. Yang sekarang dipersoalkan kan soal surat keterangan domisili yang dianggap itu potensi untuk kemudian dicurangi. Oke lah, anggap saja gitu. Ini potensial untuk dicurangi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian di TPS-TPS yang ada itu memang terbukti atau paling tidak saksi bisa membuktikan, menerangkan terjadi pemilih ganda misalnya, atau ada pemilih fiktif.
sehingga penggelembungan DPKTB yang dianggap penggelembung sampai 2,9 juta itu memang ada pemilih ganda dan pemilih fiktif, dan faktanya di dalam proses persidangan itu tidak terbukti. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mungkin saya ke Pak Putu. Memang sulit Pak Putu untuk menemukan bukti semacam itu. Misalnya berapa yang menggunakan surat domisili, itu kan gampang, semuanya tercatat sebenarnya ya. Ya, itu tercatat, tetapi catatan itu ada namanya di formulir C7 akumulasinya, terus breakdown untuk DPKTB namanya formulir AT khusus, itu semuanya ada di dalam kotak. Dan saya yakin sekarang setelah teman-teman KPU membuka kotak, dia pasti sudah melampirkan alat bukti dari absensi nama-nama itu. Jadi ada kolom nomor, ada kolom nomor KTP-nya, ada namanya, ada alamat, tempat tanggal lahir. Artinya pihak pemohon tidak mempunyai data itu memang? Tidak punya, karena di pemilu presiden tidak ada kewajiban bagi KPU dan penyelenggara untuk memberikan salinan itu. Tetapi di pemilu legislatif, salinan itu wajib diberikan. Sehingga wajar ini pemohon tidak mempunyai data-datanya. Tidak mempunyai data itu, tidak mempunyai data itu. Oleh karena itu KPU posisinya saya pikir jauh lebih kuat karena dia punya alat bukti soal. Nah, ini kan jadi seperti semacam tidak adil begitu ya, Pak Bambang ya. Pihak pemohon tidak bisa membuktikan dokumennya memang semua di tangan KPU begitu kan. Ya, ini bagaimana? Sebetulnya MK bisa saja memerintahkan untuk itu dibuka, untuk bisa dilihat bersama-sama. Tapi juga sebagai catatan ya, DPKTB itu kalaupun ada, seperti kata Ferry tadi, tidak berarti kemudian di situ ada kecurangan gitu. Bisa saja sebetulnya memang orang-orang yang yang masuk menggunakan KTP itu memang tidak terdaftar gitu. Dan orang itu ada, lalu KTP-nya ada. Nggak, maksudnya untuk membuktikan kecurangan kan bisa untuk bahwa memang ini ada ganda begitu kan, dari nomor KTP-nya kan bisa ketahuan ini ada fiktif atau ganda. Betul. Kan bisa ditelusuri. Nah, betul. Itu tentunya sangat sulit nih beban pembuktian di pemohon karena pemohon tidak memegang itu alat-alat bukti. Betul, karena sekali lagi banyak persyaratan sebetulnya, termasuk domisili itu juga tidak selalu juga harus ditafsirkan sebagai kecurangan. Kalau memang orang itu belum pindah, tetapi memang sudah tinggal di situ lebih dari 6 bulan, dia berhak atas surat keterangan domisili. Jadi bukan juga berarti kalau banyak surat keterangan domisili lalu dia otomatis pelanggaran di situ, belum tentu juga. Poinnya gitu. Begini, Pak, poinnya betapapun itu misalnya ada persoalan administratif, maka pertanyaan besarnya siapa yang diuntungkan tidak pernah bisa kita tahu gitu. Nah, ya. Nah itulah yang harus dibuktikan, tentunya akan sangat sulit membuktikannya. Karena kan kalau membuktikan administrasinya bisa. Ya. Oh, ini KTP-nya tidak benar, sekian, ya. Tapi dari yang salah itu administrasinya membuktikan bahwa dia memilih siapa, itu yang susah. Ya. Nah, sehingga dari situ kan kemudian bisa dipilah, oh suaranya Prabowo jadi berapa. Makanya dalam kasus Pilpres ini, oke lah kita buruk kata saja gitu. Semua salah itu KTP-nya, ada 2,9 juta. Suaranya dikasih kubu Prabowo, masih juga nggak ngangkat gitu. Ya, jadi buat apa perdebatan panjang-panjang? Tapi kita juga tidak menafikan proses yang harus clear tentu. Ya, karena kan tadi kata Yusril harus substantif ya, bahwa terjadi kecurangan atau tidak, TSM atau tidak. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.